Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman qadri azzatika fi kulli waqtin muhin. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Saya yakin Anda semua dalam keadaan sehat lahir dan batin, tengah menikmati kegembiraan dan kebahagiaan bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian kasih dan orang-orang yang kalian cintai, tengah menyelesaikan tugas-tugas terpenting bersama dengan rekan kerja dan lain-lain. Saya sungguh percaya Anda sangat memahami bahwa kita memiliki 3 waktu, kemarin, hari ini, dan besok. Kemarin sudah berlalu, besok belum tentu kita memiliki kesempatan, maka hari ini adalah hari kita, maka jadikan hari ini menjadi hari yang terbaik, khairul ayyam, dengan mengisi aktivitas-aktivitas yang positif, tambahnya ilmu, tambahnya iman, tambahnya amal, juga tambahnya keterampilan. Dengan itu, kalau kita masih punya kesempatan untuk menikmati hari esok dan selanjutnya, kita bisa memberikan kepastian bahwa besok harus lebih baik dari hari ini. Doa dan harapan saya selalu semoga Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat dan berkahnya, usia yang panjang, penuh manfaat, rezeki yang luas dan penuh keberkahan, anak-anak yang solih dan solihah, keturunan yang thayyibah. Amin, Allahumma amin. Para santri, wali santri, juga pemirsa, para subscriber, hari ini menjadi hari sangat penting karena hari ini ada pergantian tahun. Oleh karena itu, yang pertama perlu saya ucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1443 Hijriah. Dan yang kedua, di balik tahun baru ada beberapa yang bisa kita lakukan kecuali kegembiraan sebagai wujud dari syukur kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati tahun baru. Juga kita harus menghayati bahwa tahun baru berarti juga bertambahnya umur. Dengan bertambahnya umur, kesempatan kita, waktu yang Allah berikan kepada kita semakin sempit, dan waktu di mana kita harus menghadap kepada Allah semakin dekat. Maka peringatan Allah perlu kita baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu asar, waktu yang mendekati maghrib, waktu mendekati terbenamnya matahari, waktu yang sangat pendek, kita semua akan ada di dalam kerugian dan tentu penyesalan yang berkepanjangan, kecuali yang pertama adalah orang yang memiliki keimanan, dan yang kedua adalah orang yang banyak melakukan amal kebaikan. Yang ketiga adalah orang yang mau untuk saling memberikan nasihat ke arah agama. Dan yang terakhir adalah orang yang mau menasihati, memberikan nasihat, saling memberikan nasihat dalam kesabaran. Dan yang ketiga, tahun baru hijrah ini juga menyimpan sebuah sejarah yang ketika kita hayati di dalam pergantian tahun hijrah ini mengandung pelajaran yang luar biasa. Tahun hijrah ini ditentukan bukan oleh kelahiran Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ditentukan oleh peristiwa hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Peristiwa hijrah ini kelihatannya hanya sebuah aktivitas pindah rame-rame dari Makkah ke Madinah, tapi sebenarnya ada latar belakang yang melatar belakangi peristiwa hijrah itu. Yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah. Nabi dan para sahabat dengan membawa keyakinan yang baru, yang sama sekali berbeda dengan keyakinan mayoritas orang Quraisy, mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa. Orang kafir, orang Quraisy biasa menyembah Tuhan yang tampak, bisa diraba, dan jumlahnya banyak. Mendadak Nabi membawa Tuhan yang tidak tampak dan hanya satu. Ini persoalan yang sangat berat bagi masyarakat pada saat itu. Oleh karena itu tantangannya juga sangat luar biasa. Orang Arab yang memiliki nafsu yang sangat tinggi, justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan syariat yang tidak mentolerir nafsu. Semuanya harus dibingkai dalam peraturan yang ketat oleh syariah. Ini adalah hal-hal yang berat. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh Nabi sangat luar biasa. Sehingga Nabi melakukan hijrah yang pertama ke Habsyi, kemudian juga ke Madinah. Ini yang pertama adalah dalam rangka hijrah i'tiqadiyah. Yang
Kedua, ini juga berarti hijrah amaliyah. Nabi dan para sahabat di Mekah tidak mendapatkan ruang yang terbuka untuk melakukan syariat, untuk melakukan ritual agama secara bebas. Justru ketika orang-orang sahabat Nabi melakukan kebaikan, tantangan yang dihadapi dari hari ke hari semakin berat. Maka Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah untuk bisa mengamalkan ajaran agama dengan leluasa dan bebas. Hijrah berarti juga pindah dari satu daerah yang tidak aman dari segi ketentraman umat. Maka hijrah ke Madinah dari satu daerah ke daerah yang lebih aman. Banyak terjemahan lain dari hijrah ini. Oleh karena itu, pergantian tahun hijrah ini bisa kita jadikan momentum bagi kita untuk berhijrah dari satu tradisi kebiasaan yang kurang baik menuju ke arah tradisi kebiasaan amaliyah yang lebih baik. Dari satu keyakinan yang tanpa kita sadari menyekutukan Tuhan atau mengambil Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mencoba berhijrah agar mengesahkan Allah. Nah, ini yang mesti kita lakukan, para santri, wali santri, pemirsa, dan juga para subscriber. Sebenarnya hidup ini seperti seorang pelari maraton yang harus menempuh perjalanan yang sangat panjang, dan ujungnya apakah kita menjadi seorang faizin atau sebaliknya menjadi orang khosirin, orang yang menang, atau sebaliknya orang yang rugi. Ini tergantung, yang pertama adalah kemampuan kita untuk cepat berlari. Yang kedua, tergantung kemampuan kita untuk menjaga endurance. Lari kita konsisten, istiqomah. Dan yang ketiga, kita tahu kapan finishnya. Kita berlari dengan cepat karena waktu yang kita miliki tidak banyak. Dunia ini sering diibaratkan sebagai sekadar mampir ngombe, sekedar berhenti istirahat untuk minum, tidak terlalu lama. Dunia ini seperti seorang turis saja, hanya beberapa hari kita nikmati, kemudian kita akan kembali ke rumah kita. Sangat sebentar. Oleh karena itu, Allah berfirman, wasari'u, cepat-cepatlah, bergegaslah. Di dalam ayat yang lain, firru ilallah, larilah kepada Allah, larilah. Nah, kita harus gunakan tahun baru hijrah ini sebagai momentum kita untuk berlari lebih cepat agar kita
sampai kepada tujuan kita, yakni ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus menjaga endurance kita, menjaga semangat kita agar lari kita hari ini, besok lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan harus sama kencangnya dengan hari ini. Kita tidak boleh lagi bermalas-malas, menyia-nyiakan waktu, membuang kesempatan. Setiap detik yang kita miliki sangat berharga, apalagi di masa corona seperti ini. Nafas, ya, demikian berharganya. Sebagian besar penderita corona karena nafas, dan belum lagi kesempatan untuk mendapatkan oksigen, nafasnya sudah hilang. Senyampang kita masih sehat, masih diberikan nafas oleh Allah, kita harus pastikan setiap nafas ini harus berisi aktivitas yang baik. Yang ketiga, kita juga harus tahu apa finishnya. Ya, tidak lama kita akan menemui yang namanya mati. Kalau mati sudah datang, tidak bisa ditunda, juga tidak bisa dimajukan. Semuanya akan datang tepat pada waktunya sesuai dengan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri, wali santri dan juga pemirsa, akhir dari ucapan selamat tahun baru ini adalah dua ayat yang perlu kita renungi lagi, kita baca lagi, kita hayat lagi, kita baca tafsirnya, yaitu surat Al-Hasr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang kedua, ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan evaluasilah apa yang sudah kamu lakukan di hari kemarin untuk bekal menjalani hari esok. Sekali lagi, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sungguh mengetahui apa yang kalian lakukan. Kamu jangan menjadi orang-orang yang lupa terhadap Allah, yang ujungnya Allah membuat kalian lupa terhadap diri kalian sendiri. Orang yang seperti itu adalah orang yang fasik. Demikian vlog kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru Hijrah 1 Muharram 1443 Hijrah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita. Kita bisa menjalani tahun ini dengan lebih baik. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.